Oke, ketemu lagi dengan saya di kuliah manajemen proyek. Tetapi saya kali ini akan mencoba mengajarkan atau memberikan penjelasan tentang tutorial MS Project dasar untuk membuat penjadwalan. Jadi yang pernah kita pelajari di uh, video sebelumnya tentang pembuatan budget berdasarkan hari kalender maupun hari kerja, kita akan praktekkan untuk di MS Project seperti apa. Nah, jadwal ini nanti akan kita transfer ke MS Project. Ketika kita membuka Microsoft Project pertama kali, kita akan dihadapkan dengan Gantt chart defaultnya gitu kan. Di sini ada task name, ada resource name, ada duration, ada start, finish maupun work. Jadi sebenarnya uh, apa namanya kolom ini bisa judulnya bisa custom gitu. Kita bisa klik kanan, bisa kita insert maupun kita hide kolom yang kita kehendaki. Kita bisa pilih kolom apa yang mau kita tampilkan di sini. Gitu kan. Tapi oke, kita pakai defaultnya aja. Nah, di sini ini adalah bar yang akan menampilkan uh, panjang dari schedule yang sudah akan kita susun nanti gitu kan. Nah, untuk memasukkan di Microsoft Word kita memasukkan secara manual. Jadi ini ada information ada di sini. Kalau ada kelainan atau perubahan biasanya diinformasikan di sini. Menunya banyak sekali, ada kalender, ada otomatis nanti terkoneksi semua. Ada Gantt chart defaultnya, ada resource sheet untuk memasukkan resource-nya, untuk ada risk view yang terbaru. Kemudian ada task sheet, ada tracking Gantt, ada network diagram, ada task sheet. Nah, ini apa? Risk view-nya nggak bisa dimasukkan, masih ke log ya. Jadi harus sign up dulu, saya belum sign up. Kemudian ada task sheet untuk memasukkan, nanti otomatis masuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini semuanya. Ada tracking, jadi tracking ini kita bisa melihat antara pekerjaan sebelumnya sudah diupdate atau antara rencana dengan realisasi. Ada network diagram, jadi networknya nanti otomatis terbentuk, kita akan lihat. Ada taskboard, ada task usage, dan menu-menu yang lain. Ada timeline, ada resource graph, ada resource usage, ada timeline, dan more view, kita bisa memilih view apa yang mau kita tampilkan. Oke, kita kembali ke Gantt chart lagi, kita akan input pekerjaan yang ada di sini. Jadi ada pekerjaan A sampai C gitu kan. Kita input manual nama item pekerjaannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan. Oke. Kemudian kita akan lihat durasinya masing-masing, resource name-nya karena kita nggak akan menjelaskan ini, kita akan hide aja ini kolomnya biar enak ke durasinya. Jadi defaultnya adalah days dia. Kemudian ini ada start finish-nya. Jadi kita bisa melihat di sini adalah nomor ID-nya. Kemudian kita akan tahu bagaimana memasukkan precedence-nya gitu kan. Oke, predecesornya. Jadi di sini ada predecessor. Ini juga kita hide aja. Ada predecessor yang bisa kita masukkan untuk menentukan hubungan terkaitan antar pekerjaannya. Kita akan lihat di sini durasinya 10.573. Kita ketik manual juga. 10, 5, 7, 3, dalam hari aja ya kita pilihnya. 940, 940. Nah, kalau 0 dia jadi milestone titik kayak gini kalau di sini. Jadi karena kita masukin predecesornya, kita lihat di sini. Jadi pekerjaan di sini masih dimulai dari hari yang sama. Kemudian 2, 8, 10. 2, 8, 10. Oke, kita akan lihat nih, kita belum setting start maupun finish-nya. Kalau di sini kita lihat dia itu kemarin itu kita lihat keterangannya mana? Oh, ini hari kalender ya. Hari pertama anggap aja ini kita nyari hari tanggal 1 ya. Kita cek lagi di sini. Ini kita kan sekarang akan menetapkan dimulai dari tanggal 1, berarti kita ke menu project, kemudian project information. Nah, ini
Di sini defaultnya ada start date, finish date-nya, schedule from. Jadi kita bisa memilih, kalau di sini kita pilih start date-nya tanggal 1 Mei misalnya. Oke, tanggal 1 Mei. Kemudian kalendernya standar. Jadi di sini ada 3 kalender. Ada standar, ada 24 hours, ada next shift. Karena kita sistem pembayarannya harian, kita pilih standar aja. Jadi kalau standar itu dimulai dari dia 8 jam. Jadi kalau mau lihat detailnya kita bisa lihat ini kita oke dulu. Kita lihat di kalender. Change working time coba. Di project kemudian change working time. Di sini ada project standar. Oke, kita lihat misalnya mau create new calendar. Oke, kita copy. Sorry. Set project as calendar. Kita lihat di sini, coba kita lihat workbooks-nya. Kalau kita pakai standar itu, jadi dia mulainya dari jam 8 pagi sampai jam 12, kemudian istirahat 1 jam dari jam 13 sampai jam 5 sore. Ini tadi copy kalendernya nggak usah ya. Cancel. Oke. Kemudian kita ke menu berikutnya adalah ke predecessor. Jadi change working time ini untuk mengeset apakah nanti misalnya kita mau hari liburnya hari tertentu gitu. Jadi kita tinggal pilih aja nih. Misalnya ini hari libur, kita pilih dia menjadi hari libur gitu kan. Kita pilih di exception-nya. Jadi kita masukkan, kita pilih work week-nya. Nah ini kelihatan nih, kalau work week-nya dari jam 8 sampai jam 12 untuk standard project. Dari jam 1 sampai jam 5 sore. Kalau misalnya saya mau ganti dia kalendernya jadi night shift misalnya, nih, kalau next shift itu dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi istirahat, kemudian jam 4 sampai jam 8 pagi. Kemudian ini jam 11 malam. Jam masuknya mulainya jam 11 malam sampai jam 3 pagi baru istirahat. Kalau 24 hour otomatis dia 24 jam ya. Ini biasanya dipakai untuk proyek-proyek bukan proyek sih, alat biasanya untuk misalnya di pabrik-pabrik. Oke. Kemudian untuk memasukkan hubungan antar pekerjaannya, kita masuk ke predecessor. Jadi ke predecessor ini kita lihat dari file ini yang kemarin kita sudah bahas itu, kita bisa lihat nih. Jadi A itu diikuti oleh E dan D. Berarti si E dan D ini didahului oleh A. Coba kita akan lihat E dan D ini sebelumnya adalah A. Kita nggak bisa isi A di sini. Dia hubungannya ada 4. Ada FS, finish to start, start to finish, dan finish to finish. Tetapi yang jadi defaultnya dia adalah finish to start. Jadi setelah A itu mengerjakan E gitu kan. Kita nggak bisa ngisi A di sini. Yang kita bisa isi adalah number ID-nya. Jadi 1. FS. Kalian tulis 1 pun kalian tulis FS, dia tetap 1 tulisannya. Kecuali kalau hubungannya adalah SS atau SF atau FF, nanti dia muncul. Kemudian tadi A, E, dan D kan. Ini juga D didahului oleh 1. Nah, kita lihat nih. Setelah A, E, dan D, ya kan? Mulainya bareng. Habis itu, kita masukkan B, itu diikuti oleh C. C itu sebelumnya diikuti, kan predecessor itu sebelumnya, yang mendahului. Ini B. Nah, gini. Ini sudah. Kemudian, G dan J didahului oleh C. G dan C didahului oleh C. C itu 3 number ID-nya. G dan C. Oke. Terus berikutnya, kita lihat lagi. F dan I itu sebelumnya D dan G. F dan I sebelumnya D dan G kan. F mana? F itu didahului oleh D dan G. Berarti nomor berapa? 4 dan 7. 4,
dan 7. Tergantung settingannya, apakah koma atau titik koma ya. Untuk dua penghubung seperti ini. Tergantung setting di komputernya. Terus kemudian tadi I juga sama ya, 4 dan 7. I. 4 dan 7. Oke. Kemudian yang belum ada siapa nih? H. H itu adalah didahului oleh si E dan F. E itu nomor 5, F nomor 6. 5 dan 6. Oke, semua pekerjaan atau semua item pekerjaan ini sudah terhubung dengan baik. Nah, kalau misalnya di Microsoft Project, kita bisa lihat nih network diagramnya. Sudah tersusun seperti ini. Nah, untuk tahu total durasinya, kita akan membuat satu pekerjaan lagi di atasnya, insert new task, untuk tahu bahwa ini misalnya untuk project A. Project X. Nah, ini semua adalah sub pekerjaan dari Project X. Kita akan bikin menjadi sub pekerjaan adalah caranya seperti ini. Kita select semua seluruhan pekerjaan ini. Maaf. Kemudian kita dari menu task kita indent. Nah, ini jadi sub pekerjaan Project X. Dan kita tahu bahwa durasi totalnya adalah 22 hari sesuai yang ada di sini. Dan networknya juga sesuai. Oke, untuk melihat lintasan kritisnya gimana? Kita tinggal lihat aja dari menu view. Maaf. View. Kemudian ini susah banget ya tampilannya. Coba saya kecilin. Nah, dari menu view. Dari menu format. Kemudian kita lihat gimana ya, kok tidak ada ya? Coba kita lihat task. Critical tasknya di mana? Ada nggak? Task information. Format. Ada critical tasknya nggak? Project. Ini. Critical path-nya bisa kita tampilkan di sini. Nah, dari menu project, critical path. Jadi lintasan kritisnya adalah pekerjaan B, C, dan C. Sesuai nggak sama yang di sini tadi? Di PowerPoint. Coba B, C, dan C. Ya, yang ininya sama kan pasti di lintasan kritis kan? Oke, itu sedikit tutorial tentang Microsoft Project. Kalian bisa ekspor lebih lanjut, menunya banyak sekali, sehingga kalian bisa menjadi lebih mahir dalam mengoperasikan sebuah jadwal di sisi lain selain menggunakan Excel gitu kan. Oke, itu saja video singkat dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.